Ya, kembali lagi di A1. Dan sekarang kita datang bintang tamu yang cakep lagi. Karena sepertinya dari viewers yang kemarin kita lihat kalian emang demennya yang cakep-cakep ya. Oke, sekarang kita beri Gemintang Kejora Malarangeng. Halo. Itu bener gak ya nama lengkap lo? Malarangeng. Malarangeng. Ngeng, G-nya 1. Malarangeng. Ngeng. 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 Gue pas SD suka dicengin gitu kan, SD kan demen banget ngatain nama-nama bapak gitu kan ya. Oke. Terus ya lu tahu kan, dia bilang gitu. Gue SMP tuh, gue SMP. Ya tuh umur gitu kan, Ya, terus pasti ya. kayak Andi Malarangeng, ngeng. Aduh, gila. Zaman dulu tuh kayak nama orang tua disebut Iya. itu ofensif gitu. Iya, tidak beradab memang. Tidak beradab, anak padahal SD, iya. disebut doang Iya, namanya. iya. Kayak nggak ada hinaan apa-apa. Bahkan dulu sampai ada temen gue yang orang-orang tuh nggak tahu nama asli dia siapa. Nama asli dia siapa? Karena saking dia dipanggil pakai nama bapaknya. Oke. Iya kayak Junet gitu. Nah, banyak yang nggak tahu nama asli dia siapa, tapi nama bapaknya Junet. Oke, jadi sampai Sorry, sekarang Pak Junet. dipanggil Junet terus nih. Dulu sih gitu, jadi banyak yang nggak tahu nama dia. I see. Boleh gue yang nanya nggak sih? Apaan? Boleh aja. Apa namanya zaman sekarang tuh? Apa namanya host mulu yang nanya ke tamu tuh udah nggak zaman. Sekarang, Kamu juga boleh nanya ke host. Bisa. Total politik A1 gue ambil alih ya, gue yang hostnya sekarang. Boleh. Ntar gue liburan. Bukunya oper. Ini urusan gue sekarang. Tapi ntar ya. Tunggu gue 100 episode. Anyway, gue mau nanya, Apa? A1 tuh apa sih? A1 Kenapa? itu istilah intelijen yang menyatakan kalau misalnya satu informasi itu paling valid. Gitu. Oh. Paling valid. Jadi seperti informasi dari A1. A1 apa namanya? Kayak kalau misalnya ada informasi apa, kita tanya valid nggak tuh? Jawab A1. Oke. Kira-kira seperti itu. Jadi menggambarkan kalau misalnya emang ini kita mau berikan informasi valid. Tapi komentar kita yang nggak valid. Oke, dulu ada informasi apa nih? Gue dengar sekarang ada komisi yang lagi komisi? mau ngatur-ngatur kita mau ngomong apa. Serius? Ada kata-kata yang hampir gue pakai tiap hari. Gue lagi nahan nih gimana caranya gitu kan biar nggak kenapa-kenapa kan. Nggak boleh katanya tuh. Makanya gue kadang suka udah mau hampir Udah kayak tenggorokan gitu, tapi kayak aduh takut dipenjara gitu kan. Tapi itu valid nggak tuh? valid A1 ya gitu Okay. kira-kira seperti itu. Tapi menarik tuh. Apa namanya? Gue juga sangat concern terhadap masalah perkata-kataan ini. Karena ya seperti yang kita bilang tadi, ini salah satu bahasa sehari-hari kita. Iya, gitu loh. Oke, sebut aja anjay ya. Anjay. Sebenarnya sebelum dilarang kita habis-habisin Kita dulu post-post. jadi Anjay. setiap kita ngomong di ending kalimatnya kita taruh aja anjay. Oke, kita ulang-ulang ya ngomong anjay tapi habis ya 1 2 3 anjay. Mumpung belum dilarang. Anjir. Lu tahu enggak sih lagunya Sherina tuh? Anjay. Gue liat tweetnya Sherina keren banget. Jadi sebenarnya Sherina emang populer kata anjay Iya. gitu. Anjay, ada juga banyak lagu anjay. Gimana menurut Iya itu kan ya kita bahas dulu ya beritanya kan siapa sih yang gitu Aris Merdeka Sirait. Aris Merdeka Sirait. Dia pernah dibully dengan kata anjay mungkin makanya dendam gitu. Dendam. Karena gue juga pernah kayak waktu itu di satu forum gue tuh kayak dibully habis-habisan dan dikatain dengan satu kata. Sehingga teman gue yang nggak tahu apa-apa tau ngomong kayak gitu, gue marah. Terus kayak, lu jangan ngomong gitu deh, kata itu gak bagus gini. Gue pernah merasakan seperti Bapak Aris ini gitu loh. Apa mungkin dia mengalami seperti itu mungkin. Makanya kayak anjay harus di-ban. Harus dibasmi dari kosakata Indonesia betul. gitu loh. Tapi yang gue menarik itu lo tau Abdul Kak gak? Enggak. Abdul Kak itu dia tuh kepala pusat pembinaan sastra Kemendikbud. Dia kan menganggap itu anjay itu adalah sebuah kata dari bentuk kata slang. Iya. Bentuk kata slang.
Bukan kupu-kupu malam, bukan. Bukan. Iya, bukan. Bukan, aku harus cepat pulang kan. Nggak harus pulang. Nggak, apa namanya? Jangan pulang dulu ya. Kita masih take. Kita masih nongkrong, oke? Nah, apa namanya? Dia bilang kata-kata slang, muncul kata-kata slang itu justru malah memperkaya kosakata kita loh. Oh, benar. Setuju. Benar kan? Iya. Kayak nongkrong. Iya. Kayak jayus, ya kan? Itu tuh akhirnya masuk KBBI kan. Iya, bahkan kalau misalnya di luar negeri kayak twerking kalau nggak salah udah masuk dictionary juga. Oh, serius? Iya. Bisa? Enggak. Tolong. Iya. Setuju gue. Iya, kayak maksud gue ya kalau gue sih concernnya lebih ke sini ya. Kayak kalau lo udah mulai satu kata yang slang atau kata-kata penggunaan kita berhari-hari satu dilarang, where does it end gitu? Kalau jadi apakah tiap kata yang nanti nggak disukain sama orang-orang tertentu atau komisi-komisi tertentu menurut mereka negatif terus semuanya mau di-ban gitu? Makanya apa namanya dan itu juga waktu itu juga gue setuju waktu itu ketika si Aris ini mendesak DPR untuk mengeluarkan aturan untuk melarang kata anjay ini, gue setuju dengan responnya DPR di mana ini akan berpotensi untuk over kriminalisasi gitu loh. Iya, karena jadinya itu sangat sangat mudah dikatakan orang karena dan cuma satu kata doang gitu loh, dan jadi kayak itu sangat mudah untuk memenjarakan orang banyak banget gitu. Lo keki banget gak sih? Lo masuk penjara nih. Terus kan biasa orang-orang penjara kan flexing gitu kan, crime-nya apa? Gue dulu bandar narkoba, gue dulu bunuh orang. Gue ngomong anjay. Males banget. Misalnya nih kan gue senior di penjara ya kan. Lo masuk sini kenapa lo? Gua bunuh 100 orang. Oke, lo teman gua lo ya kan, teman gue. Respect. Lo ngapain lo? Gua bandar narkoba. Berapa penghasilan lo? 100 juta per bulan. Respect. Lo kenapa lo? Ngomong anjing. Iya kan, males. Gak ada kriminal yang lain. Iya, itu juga. Makanya, tapi kalau menurut lo sendiri, itu kalau anjay itu sebenarnya artinya apa menurut lo? Sebenarnya kan kayak banyak banget kalimat-kalimat slang yang mungkin bisa jadi kan kalau di rilis kemarin kan dibilangnya itu karena rootnya dari kata anjing, segala macam gitu. Tapi yang seperti kita tahu namanya bahasa itu kan lama-lama kata-kata berubah dan meaningnya pun berubah kan. Betul. Kalau di dalam bahasa sehari-hari anjay itu biasa kayak ungkapan untuk mengemukakan sesuatu yang wow gitu kan. Jadi kayak anjay. Gitu kan? Karena emang zaman dulu kan juga sebelum kata anjay ya kita juga anjing itu kadang buat anjing, keren banget gitu kan. Anjing tuh multiple meaning jadinya, tapi akhirnya bercabang. Jadi anjay dan anjir. Iya, anjay, anjing, anjas juga ada. Nah, terus gue juga jadi bingung kalau misalnya emang anjay dilarang, apa kita bisa mengganti satu huruf terus nanti itu gimana sistemnya, gue nggak. Iya, yang kalau misalnya DP menghilangkan kata anjay nih, kalau nanti pasti bisa sama kita nanti dibelokin lagi jadi anjoy. Nah, sebenarnya tenang aja sih, larang aja, ntar kita ganti aja huruf terakhirnya. Nah, kita bisa kok ngabisin alfabet cuman buat ganti. Buat ganti doang, santai. Sumpah kayak kita mulai dari huruf A, nanti kita anja. Kalau anja dilarang, anjap. kita geser aja satu-satu sampai dilarang semua. Nanti kalau udah dilarang semua, huruf pertamanya diganti. Banjai. Gitu aja, kita solutif aja. Gimana? Apalagi nanti kita percaya ya untuk generasi berikutnya, generasi Z, anak-anak muda zaman sekarang, kalau pasti kalian menemukan kata-kata baru pasti. Karena istilah slang itu biasa dari anak-anak SMA ya kan. Iya. Kayak contoh misalnya, lo tau nggak sih kalau misalnya kata jayus itu dari SMA gue loh. Oh iya? Iya, serius dari SMA gue. Lo tau dari mana? A1. Ini valid okay. Karena di kampus kita waktu itu. Lo tau biji tingfu nggak sih? Iya, tahu. Kenapa? Biji tingfu. Nah, si biji itu sangkatan nama si Jayus ini, nama orang. Terus dia nggak lucu. Nggak lucu.
nggak lucu apa hidup lo sampai nama lo dijadiin perwakilan untuk kata-kata mengungkapkan hal-hal yang nggak lucu. Dan masuk KBBI sekarang udah formal itu kata. Gue yakin tuh orang krik-krik banget. Aduh, gila sih. Gue gak kebayang sih. Jadi untuk sekedar informasi SMA gue Gonzaga ya apa namanya, dan dari situlah pertama kali muncul kata Jayus itu dari nama orang, akhirnya nyebar. Jadilah kata masuk KBBI. Dan gue lain kali kayaknya si Jayus tuh gue undang K1 kayaknya. Iya harus. Harus sih kayaknya. Harus, dia harus ngejelasin sejarahnya gimana. Betul. Kak Jayus. Kak Jayus, Kak Jayus, please come. Mari kita ngobrol. Oke. Tapi ya emang dan itu valid walaupun kalau pas reunian belum pernah ketemu. Tapi apa namanya, ada beberapa orang teman-teman dekatnya yang sudah mengkonfirm itu. Gitu. Dan emang berarti kan ya apa namanya, emang biasanya dari anak-anak SMA. Jadi kalian anak-anak SMA kalau misalnya jadi Anjay ini di band, tunjukkan kreativitas kalian. Tunjukkan kreativitas kalian. Geser-geser dikit aja, nggak perlu ribet-ribet. Banjai, Tanjai. Pokoknya banyak, alfabet masih banyak. Paling jijai. Jajai. Kalau gue sih, kalau gue pikirnya gini ya, kayak maksudnya ya nggak usah serius-serius amat lah gitu. Maksud gue nggak jauh-jauh banget kok, kan katanya ditarik ke moral bangsa dan etika dan apa. Maksudnya gini, gue juga nggak selalu mengkondon penggunaan kata-kata berkonotasi negatif gitu ya. Tapi maksud gue pilih-pilih lah gitu. Sebenarnya ya, selain kata anjay, kayak jauh banyak banget kata-kata slang yang jelek, yang jauh lebih kasar, yang lebih menghina, dan yang jauh lebih menghina dan jauh lebih tidak pantas untuk diucapkan dibanding anjay. Dan anjay lebih banyak digunakan untuk yang positif justru. Betul, justru. Gua nggak pernah dengar orang tuh kayak misalnya kayak anjay lo ya, nggak pernah. Menurut gua anjay itu adalah sebuah kata apresiasi terhadap suatu kondisi atau suatu apa atau gitu suatu kan, apa, atau suatu kelebihan orang. Misalnya kayak temen gue misalnya masuk Oxford University. Anjay. Gitu kan, misalnya kayak apa namanya, misalnya dia bisa 3,5 tahun cum laude IP 4. Anjay, parah sih. Iya. Baru bisnis sebentar menghasilkan miliaran. Anjay. Lu contoh. Tiba-tiba channel lo bisa punya 1 juta follower. Anjay. Amin, kalau gua amin. Tapi anjay nggak kalau terjadi? Tapi anjay banget, gila nggak sih? Anjay banget, gak pernah gue sekalipun seumur hidup anjay itu tuh buat negatif tuh nggak pernah. Selalu positif. Apresiasi. Gak pernah. Jadi tolong Pak Aris gaul dikit lah. Nggak, mungkin Bapak harus cobain biar ngerasain. Coba deh ngomong anjay, misalnya istri Bapak lagi masak terus enak banget anjay. Gue yakin istrinya seneng kayak diapresiasi. Kasih jatahnya lebih banyak gitu, tenang. Jatah makanan. Makanannya ditambahin. Biasanya kan di jatah misalnya rendang 2 biji gitu. Jadi 3. Tahu-tahu abis pas kita lagi syuting gitu, tahu-tahu udah valid tuh ininya. Enggak, nanti pas udah dinaikin di YouTube ternyata udah udah. Lu emang niatnya menjarain gua. Iya, kayaknya kita jadi cellmate benar. Enggak bisa, dia cewek. Sorry banget. Anjir, malu banget kita masuk penjara gara-gara anjay, anjir males banget. Enggak. Gue gak tau sih rasanya jadi orang tua gue kalau gue di penjara gara-gara gue ngomong anjay. Iya, kayak bahkan orang tua gue pun kayak Batara di penjara. Kenapa? Kalau misalnya gitu gue bilang gue habis ngebunuh orang gitu kan. Dia bunuh orang. Aduh Tuhan, parah banget gitu. Kan pasti reaksi saudara-saudara kayak gitu. Apa tadi kalau misalnya gue kenapa gak ngomong anjay? Sorry nih, tapi gue belum menjelaskan profil Gemi ini sebenarnya siapa gitu kan. Siapakah aku? Jadi kalau untuk profil awalnya, dia junior gue dulu. Iya. Dia junior gue dulu di kuliah, but which is dia juniornya Ari Putra, Arput juga, Ari Putra. Cuman Ari Putra yang ngospekin gue ngospekin dia. Gitu. Kira-kira seperti itu. Iya. Cuman dia lulus duluan daripada gue. Iya. Betul, gue juniornya Batara. Dan dulu kita sering nongkrong bareng, ngobrol-ngobrol di bareng. kantin FISIP. Kantin maksiat itu. Takor. Mantap. Anak-anak FISIP sekarang, namanya udah ganti lagi ya?
jadi balik ke balsem kan? balik ke balsem sih, dan udah nggak seseru dulu sih. Tapi ya udahlah, zaman berubah ya. Makanya nontonin kita aja. Nontonin kita biar aja. tahu rasanya dulu kayak apa. Bener. Kalau dulu pengen ngerasain fisip zaman dulu kayak gimana, nonton Warkop. Iya. Kalau kalian pengen ngerasain fisip Takor zaman dulu kayak apa? nonton A1. Nontonin A1. Valid. Itu valid. Karena sejauh ini A1 malah mulai didominasi anak takor. Iya. Gua sama Arput. Iya. Dua-duanya anak takor. Kemarin Aira. Iya. Terus sekarang elu. Minggu depan bisa-bisa anak takor lagi nih, tunggu saja. Lama-lama nama lo ganti aja lah acaranya. Jadi jadi takor. Jadi takor talks. Takor. Anjir. Oh ya, gimana? Profil gua apa yang lo mau? Ya. Terus habis itu kan setelah lulus ya kita jarang berinteraksi ya abis itu ya. Iya, soalnya gue cabut juga. Nah, jelasin tuh cabut kemana lo? Gue ngambil S2 sosiologi lagi di Columbia University di New York. Lu ngapain ngambil sosiologi lagi? Gak kapok lo kuliah sosiologi. Gak kapok lo. Gue udah mencapai titik dimana itu doang yang gue tahu. Serius? Gak tahu sih, kayak isi kepala gue kayak udah jiwa. Jiwa ya? Jiwa. Gila. Gua di sosiologi jiwa gue menolak justru. Menolak, tapi tetap masuk kan. Dia tuh masuk loh kalau. Tapi bener iya sih. Kan, nggak bisa lepas. Kayak lu kayak misalnya kayak gini nih, misalnya kayak kalau misalnya lu dengar orang ngomong, menurut gua sih orang-orang tuh sukanya ini. Iya, terus tiba-tiba Terus nyambung ke kayak, teori apa gitu-gitu kan. Enggak, kita kan statistik banget kan, sosiologi statistik banget kayak, lu tau dari mana datanya, ada nggak secara statistik gitu kan? Bagus kan berarti. Bagus, berarti memberikan kita jadi lebih kritis lah gitu. Selamat sosiologi UI, Anda berhasil. Anda berhasil mencetak bikin kita anak muda yang kayak gini. Iya, total politik yang bikin anak sosiologi, Arput, terus sekarang kita yang bikin ngocol lagi gitu kan. Iya, terus Dono Warkop. Dono Warkop juga dulu sosiologi. Sosiologi, lo lihat kan hasilnya kayak apa? Hasilnya kayak gimana? Sosiologi. Rusak semua, rusak. Oke, terus di Columbia University. Iya. Itu Ivy League bukan sih? Yes. Gokil gak sih? Untungnya kerja kerasku membuahkan hasil. Dan emang dia satu nih, memang walaupun kita gogol-gogolan tapi selalu semuanya kredibel. Karena harus valid. Harus A1. Dan yang valid lagi adalah biasanya lebih kredibel dibandingkan hostnya sendiri. Gitu loh. Nggak apa-apa, Bat. Nggak juga sih sebenarnya. Gue yakin yang bisa jadi hostnya A1 cuma lo doang. Seriusan? Iya. Gila, tos dulu. Tapi tenang, bentar lagi gue ambil alih. Silahkan. Gimana guys? Di komen gimana? Lu mendingan nontonin gue terus sama Batara terus. Walaupun kayak nggak adil sih. Cowok semua yang nonton. Tapi di gokil sih. Terus kalau misalnya di Columbia University, habis itu setelah lulus lu ngapain? Gue pulang, terus waktu itu kan pas banget lagi mau pemilu, gitu ya kan. Terus gue waktu itu bantuin Partai Demokrat. Partai Demokrat? Partai Demokrat. Orang partai juga. Iya, berpolitik praktis. Juga. Nah, habis gue bantuin Partai Demokrat, gue sempat kerja di yayasan. Yayasannya bidangnya humanitarian aid gitu. Apa nama yayasan yang boleh sebut gak? Boleh aja sih, kalau biar siapa tahu ada yang mau donasi kan. Namanya Yayasan Karya Alpha Omega. Karya Alpha Omega. Okay. Namanya Yayasan Karya Alpha Omega. Bidangnya itu ada ngasih operasi gratis kesehatan, ada juga yang ngasih disaster management. Jadi kalau misalnya ada bencana kita turun. Terus ada juga sekolah gratis yang dimana gue juga jadi guru di situ. Oh, yang di daerah mana tuh? Di Daan Mogot. Jadi kita bikin kayak sekolah paket C untuk korban-korban gusuran dari Kapuk. Anjir, sangat kemanusiaan. Ya kita sosiologi jiwa sosialnya juga ada. Iya, emang dibangun untuk menjadi social worker kan. Social worker. Ini lo. Gue gak mengetawain ya, cuman gue sangat respect dengan semua social worker. Cuman Enggak. Kalau lo mau narik-narik, lo juga sekarang lagi jadi social worker, Bat. Gimana tuh maksudnya? Ya, lo kan lagi berkontribusi untuk kehidupan sosial dan lo bekerja di bidang yang membahas tentang isu-isu sosial, isu-isu tentang masyarakat. Oh, itu masuknya udah social worker juga? Iya,
Boleh lah. Boleh lah ya. Boleh, siapa sih yang ngatur lagi pula? Ambil aja. Lu tulis aja Batara social worker. Social worker. Ya kalau dalam arti luas ya itulah kita sosiologi itu selalu membahas sosial dalam arti luas. Iya, seluas itu. Sociology is everywhere. Sociology is everywhere. Terus perlu kita bocorin kan nih bokap lu siapa? Silahkan, gak apa-apa. Ayah saya. Ini gue serius banget nih. Yeah. Kebetulan saya terlahir sebagai anaknya Bapak Andi Malarangeng. Malarangeng. Kemaranggeng bukan. Bukan Malarangeng dan bukan Andi Malarangeng, bukan. Ngeng bukan. Sekali aja ngengnya. Iya. Lu masih trauma ya dikatain gitu. Kadang-kadang masih kadang-kadang mobil ngebut gitu gue masih inget ceng-cengan dulu. Sialan kalian semua dulu. Oke, jadi Jadi begini lucunya nih sekarang total politik. Tunggu aja nanti bakal ada podcast politik dengan Andi Malarangeng. Sneak peek. Emang ini naik duluan? Iya kan Jar? Ya pokoknya kalaupun ini naik duluan berarti lo udah nonton kan. Kalau lo belum nonton lo tonton dong. Ada bokap gue. Oh enggak, ini naik duluan. Ini naik duluan. A1 naik duluan. Oh ya udah. Karena kalau misalnya podcast politik tuh kayak ngantri gitu loh. Iya. Kalau A1 tuh kayak selalu rutin Kamis syuting, Senin naik. Gitu. Oke, kalau gitu berarti sebentar lagi akan ada video di mana Bang Ari ngobrol sama bokap gue. Jadi lo harus tonton. Harus tonton. Karena pastinya lebih bermanfaat daripada yang ini. Iya, jelas. Iya. Makanya tag team mereka tag kan. Team. Lo mau tahu sumbernya gue dari mana? Dari situ. Dari situ. Jadi kayak bokapnya udah anak gue aja ya satu gitu. Gue udah kayak ini tuh main Marvel vs Capcom tuker-tukeran. Oh iya, benar. Kalau udah mau mati satu ganti. Tukar. Anjir, lu tahun berapa sih lahir gitu anjir? Gue main SD. Kayak reference game-nya nggak berubah tuh kan. Kalau ngomongin Space Impact. Space Impact kan. Jangan bilang lu main Kapten Komando. Siapa yang nggak main? Siapa yang nggak main Kapten Komando? Siapa yang nggak main? Ya, lu main Harvest Moon juga? Siapa yang nggak main, Siapa yang nggak main Harvest Moon? Ada sih pasti yang nggak main, tapi harusnya lo main. Game lo tau nggak sih? Gue tuh dulu tuh pernah Playboy lo. Playboy apa? Playboy di Harvest Moon. Ya kita kembali lagi di A1. Nah sekarang kita ngebahas yang bikin gue gemes nih sekarang. Lucu dong gemes. Ini ada salah satu stasiun TV terbesar. Gue mau ngikutin Kaira. Berinisial RCTI. Sorry kak, gue colong beatnya. Ya kira-kira kalian udah ya itu lah inisialnya RCTI ya. Tuh gue nonton banget. Gue nonton. Dia emang pengikut setia total politik. Makanya kapan lagi lu setia lu ngefans terus lu ngikut sama yang lu fansin gitu. Iya kan? Tapi bukan lu yang lu fansin kan. Gue ngefans kok Batam. Ya, gue tahu pas maba tuh semua junior gue tuh pas gue kuliah dulu semua junior gue ngefans sama gue tahu. Setahun pertama aja tapi setahun kedua. Dulu Batara tuh rambutnya keren banget. Lu sekarang rambut lu udah gak sekeren dulu. Iya jelas itu gue. Bisa nggak sih nanti di editingnya di sini taruh foto Batara zaman dulu? Oh ya ntar gue kasih. Ya. Oke kembali lagi ke A1. Ya, jadi stasiun TV yang berinisial RCTI ini udah main gugat-gugatan sekarang. Okay. Ya kan? Kalau misalnya pasti lu udah pernah dengar, semuanya udah pernah dengar kalau misalnya dia mengajukan ke MK untuk supaya bikin aturan KPI merevisi aturan untuk supaya semua siaran-siaran online YouTube sampai Insta Live itu harus punya izin siaran. Pokoknya yang menyiarkan semuanya punya izin siaran. Harus punya izin siaran di negara ini. Dimaunya seperti itu. Tapi memang ya, gue pernah kerja di TV ya. Iya. Satu grup dengan RCTI, kita sebutnya inisialnya MNC TV. Oke. Iya. MNC Group, sorry. Gue nggak di MNC TV-nya. Oh, lu di MNC Group, oke. Gue di MNC Group salah satunya. Itu ya, sorry nih. Ya gue juga nggak bukan karyawan kalian lagi sih. Cuman emang waktu itu ketika gue di situ memang sejak munculnya media-media broadcasting online kayak YouTube ini itu ngebuat TV lokal terutama itu kehilangan pasar
level AB. Gitu. Dan apa namanya, makanya sekarang makin kesini kalian bilang acara TV makin sampah, makin gak bermutu karena mereka emang target marketnya nurun ke CD gitu loh. Karena target audience ya, sorry bukan target pasar, target audience AB itu sekarang udah malas nonton TV karena sejak adanya YouTube dan kawan-kawan gitu loh. Ya kan? Jadi itulah yang apa namanya, dan akhirnya ya mereka pun kehilangan target audience, which is untuk marketing mereka, untuk sponsorship segala macam jadinya terbatas untuk brand-brand yang ngincar pasar CD. Gitu kan. Itu pasti mereka ya ada kerugian gitu. Walaupun tetap berkurang ya paling berapa persen gitu, tapi hari tahun tetap sultan gue perhatiin. Iya, makanya. Nah, tapi kalau maksud gue gini, kayak learning from kayak kalau lo nonton TV-TV luar gitu misalnya ya, kayak kalau emang lo ngerasa sajian lo atau TV lo udah mulai kalah saing sama media-media lain, khususnya kalau dalam hal ini digital gitu, itu kan harusnya jadi kayak insentif atau genjotan atau at least reality check lah buat lo, bahwa ternyata konten lo nggak dinikmati sama target audience yang lain. Kalau emang lo mau target audience itu masuk ke dalam acara, lo mau nonton TV lo, ya lo harus sediain sesuatu yang fulfill their expectation dong. Betul. Ya kan? Lo udah lihat tweetnya salah satu anak dari salah satu orang kaya di Indonesia. salah satu salah satu lo udah lihat tweetnya yang jadi itu kan sebenarnya dia kan memberi argumen lain ya, tentang this issue gitu kan. Kayak kalau lo buka Twitter atau Instagram kan a lot of people are usually against this whole idea gitu kan, tapi tiba-tiba ada secuitan argumen di balik itu yang kalau correct me if I'm wrong ya, pokoknya gue yakin juga sebagian banyak dari kalian udah tahu tweetnya apa, kalau enggak ya cari sendiri lah, ya usaha dikit, cek lambe turah. Isi tweetnya itu jadi dia bilang bahwa kalau sebenarnya apa yang mau dilakukan RCTI itu bukan urusan free speech, tapi leveling out the playing field dari media tradisional dan media digital, dan dimana dia mengaitkan isu ini dengan nasionalisme katanya, karena media digital itu dibiayai atau berasal semuanya dari luar, dari negara-negara lain. Jadi yang profit dari situ otomatis negara lain. Jadi ibaratnya it's like saying kalau lo orang Indonesia, lo harus nonton TV yang dibuat sama orang Indonesia gitu. Ibaratnya gitu. Kalau dari side-nya dia yang pro sama this issue gitu. Menurut lo gimana? Jadi host. Bentar. Ini kan anaknya si itu kan? Anaknya si itu kan? Yang punya TV kan? Iya. Yang punya TV-nya, stasiun TV-nya kan? Anaknya. Lu kagak pernah ngurusin TV bokap lo apa gimana sih? Ya kan kalau misalnya apa namanya, kalau duitnya kan di kalau YouTube oke, dia server secara nama dari luar. Tapi kan iklan yang masuk kan juga brand-brand Indo juga masuk gitu. Iya, dan kan kalau YouTuber Indo kan duit dari monetizing juga dia. Monetizing dari iklan Indonesia juga. Kayak kalian nonton Total Poli itu kalau ada iklan kan biasanya iklan Indonesia bukan iklan luar ya kan? Gitu loh. Enggak, tapi gue ada curious question juga sih, in case siapa tahu dia nonton ini gitu kan. Iya, semoga sih. Lo nonton gak sih RCTI? Ya, lo sendiri, keluarga lo, anak-anak lo. Jujur coba, dong. Jujur Please. Jujur lo deh. nonton gak sih RCTI? Kalau gue sih jujur ya di Gua jujur ya, kalau gue di Total Politik sendiri gue paling nonton A1 doang, yang lain gak ngerti ya. Paling Paman Sap gitu. Gue jujur gue emang gak nonton TV sih. Maksudnya ya kayak emang jarang banget aja nonton TV, hampir gak pernah. Iya ya. Makanya gue just curious aja gitu. Lo Mbak. Kayak sahabat. Kayak Kak, dia lebih tua lah ya dari gue. Kak, lo nonton RCTI gak? Gue sosok biakar pakai beb. Dan kamu nonton ya? Apa sih yang bikin gemes? Apa sih yang bikin gemes buat lo kalau dalam isu ini? Iya, nggak kayak gini loh. Gue ngecek kan aturan izin siaran itu kan dari
peraturan Menkominfo nomor 18 tahun 2016 tuh gue ngecek tuh. Ini gue riset loh. Akhirnya S1 gue riset, beneran riset loh. Karena gue gemes banget ya sebenarnya. Ini kan kalau misalnya kan ada namanya izin siaran tuh kan terbagi jadi kayak ada berapa lembaga, ada lembaga penyiaran publik, swasta, komunitas dan berlangganan. Itu kalau misalnya kalau YouTube ini kan kalau misalnya kita nih sebagai YouTuber nih misalnya di misalnya Total Politik nih, hitungannya berarti lembaga penyiaran swasta dong. Atau karena ada subscribernya maksudnya mungkin lembaga penyiaran berlangganan. Bisa aja kalau kalian mau ambil seperti itu. Karena ini masih emang aturan Menkominfo belum membahas soal media digital, YouTube segala macam. Tapi kalau misalnya menurut aturan ini, kalau misalnya kalian mau bikin minta izin siaran, kalian harus PT. Syaratnya harus PT, harus perseroan terbatas. Ya intinya sebenarnya sama aja, kayak udah lo nggak usah aja. Bikin PT tau gak sih butuh modal minimal berapa? 50 juta. Anjir. Bayangin lu kalau misalnya kalau misalnya lo kayak pengen bikin YouTube nih, muka lo doang nggak apa-ngapain 2 jam, yang viral itu, masa butuh 50 juta? Nggak, dan tolong. Dan yang nyebelinnya dia juga nyinggung soal dimana TV itu kan kontennya TV yang di broadcast itu kan banyak banget kayak guideline tentang kontennya juga kan. Itu juga salah satu isu yang dibahas tau gue sama RCTI. Jadi kayak di TV kan lo nggak bisa sembarangan menyajikan sesuatu. Betul. Yang kayak dikit-dikit lo akan kena censorship gitu. Jadi dia pengen mungkin broadcasting di media digital punya the same level of censorship atau mungkin setidaknya bentuk pertanggungjawaban terhadap hal-hal yang disensor gitu. Jadi intinya kita mau disensor lagi. Sensor lagi, tapi kan udah ada undang-undang ITE. Itu kan udah ada. Kalau kita tuh udah terkekang juga di situ gitu loh. Masih mau dikekang lagi. Iya. Ya, tapi ya yang menggugat ini kan orang yang dirugikan langsung ya sama YouTube dan Insta Live ini. Sebenarnya intinya itu sih. Pengen menghancurkan bisnis orang aja, pengen bisnis saingan. Kalau kayak lu bayangin nih kalau misalnya lu pengen Insta Live, kucing lu lagi kawin, lu harus PT dulu. lu didenda sama apa sekarang Komisi Penyiaran Indonesia, KPI ya? Apa sih yang biasa sensor orang berenang baju renangnya juga KPI. Tapi gini loh, KPI pernah bilang kalau misalnya mereka tuh nggak pernah menghimbau TV untuk mensensor-sensor kayak belahan dada. Gitu. Kalau gue gini, karena kalau menurut gue ngeliatnya gini, TV itu main aman. Karena kan kalau lo didenda, itu kan maksudnya kalau lo kena censorship, lo kan pasti ada dendanya, pasti ada hukumannya dan segala macam. Jadi karena tekanan tentang censorship itu seperti itu, jadi dibanding gue pusing, sensor aja semuanya. Mendingan gue sensor dibanding nggak gue sensor terus gue kena denda. Pasti mentalitasnya kayak gitu. Dan kalau misalnya dunia digital digituin juga bisa-bisa jadi kayak gitu juga. Lo bayangin deh, konten sampah banget ya isinya kalau misalnya semua orang takut untuk ngomong apa dikit, untuk nunjukin apa dikit, untuk pakai baju seperti apa dikit gara-gara diaplikasikan peraturan yang sama. Ya misalnya kayak misalnya nanti kalau misalnya gue ngundang tamu juga misalnya, terus kayak mungkin dia bajunya kayak longgar-longgar, walaupun sopan tapi longgar-longgar, jadi kayak gini dikit mungkin kelihatan belahan. Gua harus sensor gitu. Ada hitam-hitam garis hitam. Terus kalau misalnya tadi ntar isinya ini enggak itu tuh konten YouTube apa hentai woi. Terus nanti isi YouTube lo kalau misalnya ada yang keceplosan ngomong-ngomong apa dikit ada pip. Itu aja udah ada gua kemarin. Udah ada kemarin. Tapi itu gatan YouTube ya, tapi kalau gua ngomong kasar kan bahasa Inggris. Oke. Kalau bahasa Indonesia mah masih santai. Kalau anjay ini disensor, lo bayangin deh video ini jadi tadi kayak apa? Aduh. Pecah-pecah speaker lo. Kalau gue lebih gemesnya gini sih, kayak gue buat khusus merespon tweet itu dan orang-orang yang setuju dengan kalimat-kalimat itu, menurut gue you're the one that don't get the point gitu. Kalau menurut gue lo yang nggak ngerti poinnya gitu. Kenapa sih dunia digital itu sangat digandrungi gitu? Karena kalau menurut gue justru
more than freedom of speech itu adalah freedom of choice yang disediain sama media digital. Betul. Freedom of choice, lo bebas, lo mau milih konten yang seperti apa, lo mau nonton apa, dan itu nggak disediain sama media tradisional. Lo nggak bisa pilih lo mau nonton apa. Iya, Ada di yang jam- ada di itu jam- yang lo lihat. Di jam itu ya itu, kalau misalnya lu pengen nonton Doraemon jam 2 pagi nggak bisa. Dan gitu. juga media digital gives you the ultimate freedom. Ketika nggak ada konten yang lo mau, lo bikin sendiri. Nah, Iya kan? dan gratis gitu. Itu Sekarang yang- gini, kalau gue mau bikin konten, misalnya ya kan, kalau gue harus ke TV dulu, lama banget. Lama banget. Terus kayak nanti kayak mereka juga punya tim kreatif sendiri segala macam. Kalau kita bukan siapa-siapa datang, gue mau bikin gini dong TV. Siapa lu? Nah, Gitu iya kan. makanya justru digital media itu leveling out the playing field of media justru Betul, sebenarnya betul gitu. Lo banget. nyerahin kebebasan menyajikan konten dan nonton konten ke audiens langsung. Nah itu makanya justru menurut gua dan itu udah bukan soal nasionalisme gitu. Karena menurut gua lo you're taking it too far lah kalau lo ngomongin nasionalisme. Sekarang kayak emang semua let's say emang baju-baju lo semua baju dari produk Indonesia. Nah, itu dia. Emangnya mobil-mobil lo, HP lo emang semuanya produk Indonesia. Ada kok Indonesia bikin tapi gak lo pakai juga Nggak lo kan. pakai juga. Does that not make you a nationalist? Enggak juga. Iya kan? Nggak juga. Bukan masalah itu sih. Bukan nasionalisme itu bukan masalah konsumsi. Nah, kalau menurut gue, kalau emang concern lu di situ, kalau emang concernnya soal nationalism, soal pemasukan media itu besarnya dari negara lain instead of dari negara kita, ya udah lo kan duitnya banyak, lo bikinlah digital platform yang dibuat sama orang Indonesia pakai duit lo sendiri. Betul. Terus ntar bikin seberkualitas yang di luar supaya kita semua beralih ke situ. Karena kan juga kalau misalnya kita lihat di US nih misalnya, ya ngelihat kalau misalnya orang sudah udah nggak ke TV broadcast lagi, TV pemancar lagi, mereka tuh semuanya pada bikin kayak semacam Netflixnya masing-masing tiap channel gitu. Kayak NBC mereka ada NBC.TV segala macam gitu. Kenapa nggak kayak gitu kan? Sejauh ini gue belum ada kan stasiun TV kita kayak gitu yang bikin platform digitalnya sendiri gitu, dimana kayak ya kita bisa kita bisa nonton di situ dan kayak YouTube gitu loh. Kayak gue pengen nonton episode yang kemarin lah di sini gitu, nggak ada kan, kita belum ada. Paling kalau koran ya, koran udah platform digital semua. Iya. Radio beberapa juga udah. Iya, udah masuk ya. Rata-rata kita media cetak sih yang sekarang udah digital, semua media cetak. Maksudnya karena realistically emang the world's changing ya. You either follow atau you fall behind. Kalau emang lo ngerasa threatened dan solusi lo karena lo ngerasa threatened dan lo nge-threat balik, ya berarti lo nggak maju-maju lah. Nggak maju-maju. Jadi cara lo cemen banget gitu. Gemes. Makanya kayak pengen dimundurin lagi gitu loh. Kayak pengen mundur lagi, kita udah maju nih. Lu nggak bisa maju cepetan gitu dong, nggak adil gitu kan. Gue senior nih. Kayak waktu itu kayak gue pernah lihat ada di fakultas sebelah gitu. Senior mau pukul-pukul sama juniornya. Terus juniornya nonjok duluan, jedar. Terus kayak dia, kalau nonjok duluan sih, kan gue senior. Iya. Ya kan kayak gitu macam kayak gitu, kayak kok kalian lebih maju sih, kan gue duluan, gue punya modal lebih besar, kenapa kalian ini dan bisa bersaing sama kita sih gitu kan. Nggak bisa gue laporin lo ke MK lo. Nggak, ada lagi pula ya, kalau menurut gue sebenarnya basi banget loh. Kayak lo masih, kalau sekarang lo masih ngomong kayak traditional versus modern gitu, maksudnya kayak get on with the times. Toh sekarang TV juga gue lihat banyak banget yang ngambil konten dari internet terus dimasukin jadi konten. Bahkan ada acara-acara tertentu di TV yang bener-bener isinya cuma ngambil video dari YouTube. Habis itu dikasih komentar sama dikasih apa tuh yang dikasih watermark, cuman dijelasin itu apa. Dan itu pun secara aturan copyright itu tuh ngaco. Iya. Tulisannya cuma di bawahnya courtesy of YouTube. Iya, bukan channelnya, bukan creatornya gitu. Courtesy of YouTube. Aduh, bukan YouTube yang bikin itu video, bukan. Justru ada creatornya gitu. Jangan bilang nanti kalian ngambil konten kita terus bilang courtesy of YouTube. Berarti kita ngomong ini courtesy of Total Politik A1 harus gitu. Bayar. Jangan main ambil aja. Jangan main ngambil ini aja.
Deddy Corbuzier sampai dibikin ada timernya di itu biar nggak bisa diambil kan. Kalau gitu ntar di sini taruh watermark bayar. Bayar. Nah, bayar. ini bagus tuh. Ambil, bayar. Rian editor kita, editor. Rian, tolong ambil, bayar. Bayar. Iya. Taruh mana sini bebas. Kan kalau di toko-toko merusak berarti membayar. Ya kan ini mengambil berarti membayar. membeli. Ngambil berarti membeli, oke? Oke, Rian. Toto nongol ya. Nah, itu tuh. Terus ya, gue tuh kayak pengen kayak bikin aturan RCTI RCTI lagi kita sebut ya kan, kita sebut inisialnya RCTI ya kan. Emang inisialnya RCTI ya? RCTI betul. Kayak disebut kalau dia bilang kayak harus biar taat aturan lah apa segala macam. Emangnya mereka selalu taat aturan? Itu pertanyaannya. Ini gue sebut nih gue gue dapat data dari Remote TV, dapat info A1 nih dari anak-anak Remote TV. Hai anak-anak Remote TV, hai Geger. Anak sosiologi juga tuh Geger. Jadi itu emangnya mereka ngomongin soal aturan kayak gini emangnya yakin mereka nggak pernah melanggar aturan di kontennya mereka gitu loh. Di jam prime time masih sering ada kekerasan gitu. Jam prime time. Kalau menurut gue ini tuh kayak kecemburuan gitu loh, ngerti gak sih lo? Kayak lo tau gak sih kadang-kadang kan kayak ada anak pertama dulu, kalau pas ada anak pertama suka cemburu sama adenya, gitu. Yang kayak anak pertama dulu dilarang gak boleh pulang malam, terus adenya boleh, terus kayak dulu gue dilarang-larang kok, adek gue enggak gitu. Jadi dia gitu kali, kayak ini gue suka dilarang-larang mulu, dihukum-hukum mulu, kok lo enggak gitu. Enggak. Kan gue lebih tua, gue senior. Aku mau kamu dihukum juga. Itulah yang menyebabkan ospek di kampus nih masih kayak gitu aja. Iya. Ngebahas ospek. Iya, karena dulu gue dipukulin. Jadi adik kelas gue juga harus dipukulin. Padahal gitu. gunanya apa? Biar solidaritas. Lihat aja ntar pas lulus juga kagak ada solidaritas. Ya enggak? Ya kan? Tapi maksudnya serius talk sih ya. Sebenarnya gue pengen banget kayak televisi Indonesia tuh kayak maksudnya memperbanyak konten-konten yang berkualitas gitu. Kayak gue tahu sih mungkin karena mereka ngerasa target audience mereka nggak di situ, jadi mereka nggak mau nge-expand uang atau misalnya kayak acara-acara yang pada ujungnya nggak ngebalikin modal mereka karena yang nonton nggak ada atau audience yang dimana dia diinin tuh nggak nonton gitu kan. Tapi kayak kalau menurut gue kayak ya kalau jalan pikir lo kayak gitu ya selamanya konten lo akan selalu kayak gitu, kualitasnya akan mandek di situ. Dan mereka juga bahkan sampai sekarang ya kayak sistem misalnya kayak contoh untuk hiburan misalnya kayak sinetron gitu-gitu mereka tuh masih pakai sistem stripping kan. Jadi kayak udah sangat tradisional banget yang kayak pertama nggak efektif. Tapi ya kita nggak tahu ya, mungkin pertimbangan mereka mungkin menurut mereka efektif, tapi kan kalau misalnya dibandingkan kayak contoh deh misalnya kayak Net TV kan sudah mulai pakai sistem season kan? Sistem musim kan. Iya. Gitu loh kan, which is dia bisa konten kualitas kontennya kan masih jadi cukup terjaga gitu kan, kayak tetangga masa gitu kan lumayan lah dibandingkan sinetron yang lain gitu. Sedangkan kalau misalnya yang dari tadi kita omongin nih masih pakai stripping terus. Iya, enggak maksudnya kan ceritanya diperas-peras mulu, makanya gimana mau ningkatin kualitas. Makanya maksud gue kalau misalnya argumen lo adalah kayak lo ngasih supply yang seperti itu karena demandnya seperti itu, ya you create the demand lah, lo bikin acara yang totalitas bagus banget yang lo memaksa orang-orang buat nonton karena kayak orang Indonesia banyak yang fear of missing out gak sih? Iya kan? Banyak yang FOMO kok, gue yakin kalau lo bikin acara yang bagus banget, gak mungkin orang gak mau nonton. Itu dia. Iya kan? Dan apalagi ya lo kan bisnismen ya kan. Ya masa gak ngerti gimana cara bersaing secara bisnis gitu loh. Meningkatin kualitas produk lo gitu. Atau gak kayak tadi ya, menciptakan supply demand sendiri gitu. Iya. Ketika supply demand sendiri lah, kalau misalnya lu pengen ngincer pasar AB ya lu bikin. Iya. Gitu loh. Gimana lu mikir gimana cara AB tuh mau. Kita masih nonton, cuman ya sekarang kita enggak mau nonton kalian. Iya. Ya, gimana caranya supaya kalian menarik kita buat nonton, itu strateginya. Kasih gue konten yang gue mau nonton, ntar gue tonton kok. Gue enggak mau nonton Cinta Fitri, masih ada enggak sih?
Masih ada nggak sih? Udah Udah nggak, itu zaman SMA aja. Iya. Apa sih sekarang sinetron SCTI itu gue? Dan gue juga sebenarnya gue agak mempertanyakan sih kayak kalau menurut gue false dichotomy juga sih ketika lo ngomong kayak traditional versus modern, karena gue yakin orang yang nonton TV lo juga main sosmed kok. Maksud gue people are using both kok in the end. Kayak lo kayak I mean pasti toh pemasukan lo juga udah berkurang dan lo yang tahu gitu, tapi in the end kalau emang lo ngasih konten-konten berkualitas, misalnya kayak di Amerika kan juga banyak channel-channel TV yang masih menyajikan tontonan-tontonan yang dimana publiknya dia yang AB juga masih mau nonton gitu kan, dan tapi mereka juga lari ke sosmed dan sosmednya mereka juga just as successful gitu kan. Kayak misalnya talk show kayak Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel gitu kan, maksudnya yang nonton AB tapi mereka punya media sosial juga di digital yang just as successful tayangan TV mereka juga gitu kan. Jadi kayak it's possible. Ini kita justru malah kayak ngasih seminar. Beneran serius. Sorry, gue lupa, gue di sini harus nyampah. Tadi gue udah di briefing. Sebelum mulai guys, kalau kalian mau tahu ya, kalau lo jadi bintang tamu di A1, lo briefing pertama lo adalah sebelum lo di briefing soal topik, sebelum lo di briefing soal kita mau ngomongin apa, lo di briefing kalau di sini kita wajib nyampah. Kalimat pertama kita nyampah aja dulu game. Oke. Itu dia. Tapi kenapa kita jadi webinar begini? Tapi nggak apa-apa. Selipin. Karena memang ya kita sebagai terutama gue sebagai content creator terus sekarang masuk di konten dan lu rencananya juga pengen jadi content creator juga kan? Spoiler. Tunggu saja nanti ada. Nanti ada. Nanti lo, walaupun mungkin gak di Total Politik ya, tapi bakal ada. Mungkin nanti lo bisa gue jadi bintang tamu kali. Bisa bang. Jadi kita ada kayak, tau gak sih? Kayak berubah. Kayak ini, kayak kolaborasi. Collab. Kayak apa sih? Gue jadi cameo. Boleh. Kalau misalnya jadi kayak Total Politik X channelnya dia gitu misalnya kayak kita featuring kita bikin Avengers versi content creator yang social and political commentary gitu ya. Benar ya? Oke. Kalian nantikan. Kalian tunggu saja. Jadi sebelum kita jadi makin lama makin serius, mending segini dulu kali ya? Iya, kita udahin aja. Kita udah capek, mau suara pulang. Udah malam ya. Mereka juga belum tentu nonton nyampe sini. Jangan salah, A1 tuh ini loh. Watch time-nya oke. Luar biasa. Itu walaupun A1 ya mungkin ya 1.000 paling 2.000, cuman kalau watch time-nya oke. Rata-rata nonton sampai habis. Mantap. Kalian menghabiskan 30 menit waktu kalian percuma kalau nonton A1 sebenarnya. Gue aja nonton. Iya. Oke, editor udah bagus, sudah gue tuh untuk bakat gue gitu. Enggak, gue bercanda. Gue terharu banget kalau kalian nonton gue sampai sini. Makasih ya. Terima kasih untuk para Mas Topo. Jadi Total Politik itu. Demi apa udah punya nama fans? Udah, namanya Mas Topo. Kenapa Mas Topo? Masyarakat Total Politik. Udah ada grup WhatsApp-nya. Say hi buat Mas Topo. Hai Mas Topo. Nah. Aku mau dong gabung sama kalian. Oke, Fajar kirim link WhatsApp-nya ke dia. Oke. Kita tunggu nanti mungkin kolaborasi dengan Gamey lagi. Siapa tahu, who knows. Oke, who knows. Nanti dan kita tunggu saja A1 minggu depan mungkin orang takor lagi anak visip lagi. Mungkin mengejutkan. Dan seru banget, tapi gue gak mau spoiler. Pokoknya the next. Belum tentu juga dia datang sih. Ya tapi kalau datang pecah banget. Pasti pokoknya pecah banget, sumpah. Gue udah mengusahakan banget dia datang, semoga dia bisa. Dan orang ini susah buat didapetin. Susah. Iya kan? Langka susah. Jadi kayak lo harus nonton video setelahnya. Nah, pokoknya tunggu A1 minggu depan. Oke, sampai ketemu di A1. Dadah. Produced by Total Politik and powered by haluan.co.